Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fatma dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai bersama hari ini adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan. Lalu 4.7 menyimpulkan isi teks observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis, menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan sebuah informasi tentang klasifikasi mengenai suatu hal berdasarkan fakta sesuai kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu permasalahan berupa hasil pengamatan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Teks tersebut harus berdasarkan data dan pengamatan. Jadinya, kalau kita berbicara observasi berarti harus melalui proses pengamatan, karena observasi adalah pengamatan. Selanjutnya bersifat universal atau umum. Maksudnya umum di sini, orang-orang bisa mengetahui apa sih yang lagi dibahas. Itu yang namanya umum. Selanjutnya disajikan secara menarik baik dalam tatanan bahasa maupun kelogisan. Tidak disajikan penutup oleh penulis, hanya menulis tentang laporan saja. Nah, di sini nih yang membedakan antara teks deskripsi, teks prosedur dengan teks hasil observasi. Kalau teks deskripsi dan teks prosedur, ada penutup dari penulisnya. Seperti contohnya, selamat mencoba. Itu berarti kan teks prosedur kan? Nah, kalau teks deskripsi, saya senang sekali bisa mampir atau saya senang sekali bisa berkunjung ke pantai Parangtritis. Nah, itu adalah opini dari penulis. Opini itu adalah gagasan ya, pendapat. Selanjutnya menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, sehingga tidak boleh ada opini dari penulis, seperti yang tadi saya sebut. Selanjutnya, ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ada kalimat istilah-istilah. Contohnya abiotik antioksida. Bu, gimana cara bedain itu kalimat istilah dengan kalimat yang bukan istilah? Gampangnya, kalau kalimat istilah itu biasanya terdapat di pelajaran lain. Misalnya abiotik, ada di pelajaran biologi. Begitu juga antioksida di biologi. Dan biasanya juga kalau kalian membaca abiotik, maknanya apa ya? Nah, kalian harus membuka buku biologi atau tidak membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baru kalian tahu jelas maksud arti abiotik itu apa. Oke, abiotik itu adalah tidak hidup. Berarti kalau biotik adalah hidup. Lalu kalau antioksida adalah zat yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Lalu, kalau kalimat definisi, kalimat yang berupa penjelasan gampangnya, kalau kalimat definisi, ketika kalian melihat kata adalah, berarti itu kalimat definisi atau merupakan. Itu ciri dari kalimat definisi. Contohnya, karnivora adalah sebutan untuk kelas binatang yang hanya memakan daging. Berarti karnivora dijelaskan sebutan untuk kelas binatang yang hanya memakan daging kan? Seperti itu. Selanjutnya ada kalimat klasifikasi. Namanya juga klasifikasi berarti mengelompokkan. Contohnya, menurut jenisnya demam dibedakan menjadi demam kontinu dan demam remiten. Nah, demam remiten dan kontinu termasuk kalimat istilah karena kalian harus membuka dulu nih KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maksudnya apa sih ini demam kontinu dan demam remiten? Seperti itu. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi.
Nah, di menyimpulkan ini kita harus mencari 3 permasalahan, yaitu mencari gagasan utama atau ide pokok, mencari kalimat utama, dan mencari gagasan pokok. Nah, biasanya yang paling kelihatan banget adalah kalimat utama. Lalu, ketika kalian sudah menemukan kalimat utama dari kalimat awal sampai ketemu titik, kalian ringkas. Nah, hasil ringkasannya itu disebut gagasan utama. Berbeda dengan gagasan pokok. Kalau gagasan pokok, inti dari paragraf atau kesimpulan dari paragraf. Kita lihat contohnya. Contoh teks laporan hasil observasi, manggis. Manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Nah, pertama, kita mencari kalimat istilahnya dulu. Kalimat istilahnya yang mana menurut kalian? Betul yang ini kalimat istilahnya. Garcinia mangostana L. Nah, ini namanya kalimat istilah. Karena kita nggak tahu ini maksudnya apa sih. Nah, ini ada di pelajaran biologi. Selanjutnya, kalau kalimat definisi yang mana? Dari manggis sampai asli Indonesia. Kenapa? Karena ada kata merupakan. Ciri dari kalimat definisi. Selanjutnya, kalau kalimat klasifikasinya yang mana? Betul yang ini. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Berarti mengelompokkan manggis berkerabat dengan asam kandis dan lain-lain kan? Nah, begitu. Untuk kesimpulannya, kita harus mencari dulu kalimat utama. Biasanya kalau kalimat utama berada di awal kalimat dari awal sampai titik. Atau kalimat utama juga biasa muncul di kalimat akhir. Kalimat akhir dari manggis sampai titik. Jadinya kalimat utama cuma ada 2 kemungkinan, antara di awal dan di akhir. Dan satu kemungkinan lagi kalimat campuran. Kalau kalimat campuran biasanya ada di awal dan di akhir. Kita lihat. Nah, pembahasan yang tadi saya bilang ya. Kalimat istilah antioksidan, santon, tanin, asam felonat. Kalau misalkan melihat dari paragraf sebelumnya, kalimat istilahnya itu yang Garcinia mangostana. Nah, selanjutnya kalau kalimat definisi yang tadi, manggis adalah, manggis merupakan. Itu kalimat definisi karena ada kata adalah dan merupakan. Selanjutnya ada kalimat klasifikasi. Buah manggis bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amdal, dan abses. Nah, ini mengklasifikasikan kan manfaat dari manggis ini apa sih? Selanjutnya, gagasan utama yang tadi saya sebut ya, manggis Garcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Nah, kalimat utamanya berarti ada di awal kalimat. Kalau misalkan kalimat utamanya berada di awal kalimat, disebutnya paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya di akhir, disebut paragraf induktif. Gitu ya. Kalau kalimat utamanya di akhir sama di awal. Di awal dan di akhir. Disebutnya paragraf campuran. P di sini maksudnya paragraf ya. Oke, selanjutnya kalimat utamanya manggis Garcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Nah, Bu, kok gagasan utama sama kalimat utama sama ya Bu? Mirip, memang sama jika kalimatnya pendek. Kalau kalimatnya panjang, biasanya ringkasannya itu disebut gagasan utama. Jadinya kalau kalimat utama menulisnya dari awal kalimat sampai titik, kalau gagasan utama belum tentu.
Oke, bisa saja saya sebut gagasan utamanya manggis salah satu tanaman asli Indonesia. Bisa kan? Ringkasan dari kalimat utama. Gitu. Ingat ya, kalau kalimat utama harus ditulis penuh dari awal sampai titik. Kalau gagasan utama tidak perlu, karena gagasan utama adalah ringkasan dari kalimat utama. Jelas sampai sini ya. Lalu kalau gagasan pokok, apa Bu bedanya gagasan utama dengan gagasan pokok? Kalau gagasan pokok adalah inti dari paragraf itu ngomongin apa sih? Apakah ngomongin manggisnya tok? Enggak kan? Tadi paragraf yang pertama menjelaskan mengenai manfaatnya. Intinya apa sih? Ngomongin manfaat manggis kan? Makanya di sini gagasan pokoknya adalah manfaat buah manggis. Oke. Nah, kita bisa lihat sebentar. Di sini ada satu paragraf. Satu paragraf ini sudah kita cari bersama-sama kalimat istilah, kalimat definisi, klasifikasi, lalu ada gagasan utama, dan gagasan pokok. Satu kalimat bisa banyak yang dicari. Nah, yang di sininya belum kita bahas kan? Nah, tugas kalian adalah membahas, mencari kalimat definisi, kalimat istilah, kalimat klasifikasi per paragraf. Jika misalnya Bu dalam satu paragraf ini nggak ada kalimat definisi, lewatkan saja strip. Gitu aja. Mudah kan? Oke. Sekian saja dari pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kemudian hari dan hari ini. Amin. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.